Haleluya, kita bertemu kembali dalam Efrata Diffusion. Ketika Tuhan menempatkan orang lain dekat dengan kita, itu bukanlah secara kebetulan. Tuhan pasti punya rencana supaya kita menolong mereka lebih baik, lebih maju, lebih sukses, lebih mencapai potensi mereka. Ketika orang lain dekat dengan kita, kita punya tugas bagi mereka. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Mother Teresa pernah berkata, "Jangan biarkan setiap orang yang datang kepada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan kehidupan dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda, dan lain-lain." Tentu hal ini dapat kita teruskan. Inilah sesungguhnya pola hidup Yesus Kristus, membuat orang yang dia jumpai selalu beruntung. Dia berjumpa dengan orang buta, dia buat orang buta melihat. Dia berjumpa dengan orang lumpuh, dia buat orang lumpuh berjalan. Dia bertemu dengan orang banyak yang lapar, dia memberi mereka makan. Ketika orang membawa kepadanya wanita yang kedapatan berzinah, dan orang-orang yang menangkapnya menginginkan wanita itu dilempari dengan batu, Yesus berkata, "Silakan dimulai dengan orang yang tidak berdosa." Akhirnya tidak ada yang berani melempar batu. Satu demi satu mereka pergi. Yesus berkata, "Di mana mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus memberi kesempatan kepada wanita itu untuk memperbaiki diri. Yesus ingin wanita itu lebih baik. Pola hidup Yesus itulah yang harus kita teladani. Mungkin orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita melakukan hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan. Mereka kasar, egois, mau menang sendiri. Bagi orang-orang seperti itu pun Tuhan panggil kita menjadi saluran berkat. Kiranya kehadiran kita membuat mereka lebih baik. Amsal 27 ayat 17 berkata, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Tidak ada investasi yang lebih besar dalam hidup Anda dibandingkan dengan membangun kehidupan orang lain. Ketika kita menoleh ke belakang, maka kita menemukan orang-orang yang berperan membuat kita berada pada posisi di mana kita berada saat ini. Sekarang bagian kita membangun orang lain, membuat orang lain lebih maju, lebih sukses. Tanyakan, hari ini siapa yang kudukung? Siapa yang kumotivasi supaya dia mencapai potensi kemaksimalannya lebih baik lagi, supaya dia lebih sukses? Tanyakan, siapa yang kumuridkan hari ini supaya dia menjadi murid yang sejati, mengasihi Yesus dan mengasihi sesama. Tips mencapai hidup sukses dalam renungan ini adalah bangun kehidupan orang lain, buat dia lebih baik, buat dia lebih berhasil, buat dia lebih sukses. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak secara kebetulan Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kami. Kami memiliki tugas bagi mereka supaya kehadiran kami membuat mereka lebih baik, lebih maju, lebih berhasil, lebih sukses, lebih rohani. Tuhan, tolonglah kami supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Biarlah kami selalu belajar mencontoh Yesus, menghidupi kehidupan Yesus menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.